Saat kamu sedang melayang-layang di ruang angkasa, gak akan ada yang bisa mendengar bisikan, ucapan, atau bahkan jeritan histerismu di dekat asteroid raksasa yang melesat ke arahmu. Gak cuma karena kamu jauh dari bumi, tapi suara hanya bisa merambat melalui medium. Sederhananya, suara merupakan getaran molekul dan atom melalui medium, seperti air atau udara. Saluran telinga kita kemudian akan menangkap gelombang suara dan menyalurkannya ke gendang telinga. Getaran yang kita terima diubah menjadi sinyal listrik dan kemudian otak bisa memahaminya. Frekuensi suara yang bisa kita dengar berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz dan lajunya 4 kali lebih cepat saat merambat di air karena molekulnya lebih berdekatan daripada di udara. Tapi, suara juga akan merambat lebih cepat melalui baja daripada air dan udara. Suara alami terkeras yang pernah terjadi di bumi dihasilkan dari gunung meletus. Meski nggak tahu pasti, para ilmuwan yakin kalau erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 merupakan suara terkeras yang pernah didengar oleh manusia. Gunung ini meletus dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan pulaunya, dan melepaskan 20 juta ton belerang ke atmosfer. Letusannya bahkan masih bisa terdengar dari jarak 4.800 km atau sejauh jarak dari New York ke Irlandia. Jenis suara bisa bermacam-macam, tapi kita paling sering mendeteksinya sebagai bentuk tekanan gelombang yang merambat melalui udara. Laju suara akan lebih lambat saat merambat melalui gas berat dan udara dingin. Tapi lajunya ini akan semakin cepat saat melalui gas ringan seperti helium. Di ruang angkasa nggak ada air dan udara, sehingga suara nggak punya medium yang dilaluinya. Atmosfer kita terdiri dari 10 septiliun atom, jumlah yang sangat banyak agar suara bisa merambat. Tapi di ruang angkasa cuma ada 10 atom per meter kubik areanya. Berarti di atas sana sangat hampa dan sunyi. Tapi nggak selalu gitu juga sih. Alam semesta kita sudah berumur 10 sampai 20 miliar tahun dan terbentuk oleh ledakan dahsyat atau Big Bang. Ledakan ini nggak terjadi sekali aja dan di satu tempat, melainkan ruang angkasa bermunculan di seisi semesta. Dulu alam semesta berwujud mirip bola plasma panas dan jauh lebih tebal daripada sekarang, sehingga bisa dilalui suara. Saat terbentuk, alam semesta menghasilkan gelombang kejut, dan gelombang kejut ini menghasilkan gemuruh kosmis yang terdengar jauh lebih dalam daripada suara yang bisa kita tangkap. Inilah suara pertama yang dihasilkan alam semesta kita saat masih terbentuk. Para ilmuwan telah mengubahnya menjadi versi yang bisa kita dengar. Lama-lama, alam semesta juga meluas. Dan saat ini, alam semesta kita jauh lebih besar, lebih hampa, dan lebih sunyi. Nah, bagus dong. Kalau suara bisa merambat lancar di ruang angkasa, kita akan bisa mendengarkan ledakan nyaring, bunyi berisik, rintihan, dan suara lain yang dihasilkan oleh benda langit. Matahari juga nggak diam loh. Di situ terjadi getaran yang dihasilkan oleh gelombang, erupsi, dan aktivitas lain. Matahari menghasilkan banyak sekali energi bunyi. Wujudnya seperti denyut jantung yang berdetak pelan. Dengan fenomena ini, para peneliti bisa mengamati proses terjadi di dalam matahari serta memahami lapisannya. Kalau saja kita bisa mendengar langsung suaranya, seakan-akan seperti ada jackhammer setiap waktu. Jika kamu dan temanmu menapaki di permukaan bulan, kalian gak akan bisa saling mendengar. Di sana gak ada udara dan suara, tapi bulan masih bisa menghasilkan suara. Saat pesawat luar angkasa pertama kali mendarat di bulan, tabrakannya kemudian menimbulkan gempa bulan. Para ilmuwan bisa mengukur getaran yang melewati bulan untuk mencari tahu struktur dalamnya. Mereka kemudian bisa tahu kalau getaran yang dihasilkan rupanya bisa bertahan lama, bahkan lebih lama daripada getaran di bumi. Gempa bulan ini seakan-akan menghasilkan bunyi lonceng. Saat ada gempa bumi, kelembapan tanahnya berfungsi seperti spons. Materi ini menyerap energi gelombang yang menyebar sampai efeknya berakhir. Karena itulah air bisa menghentikan gempa bumi. Permukaan bulan sangat kering, lebih mirip seperti batu padat. Meski kekuatan gempanya nggak seberapa, di sana nggak ada air yang bisa menghentikannya. Akibatnya, getaran gempa ini terus berlangsung sampai lama. Batu padat juga bisa menghentikannya sih, saat getarannya juga berhenti. Oke deh, yuk kita cari tahu proses terdengarnya suara di planet lain. Neptunus, Uranus, dan Saturnus sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen. Gas ini lebih ringan daripada atmosfer bumi. Jadi, suaramu di sana akan bernada lebih tinggi.
Tapi tiap planet punya lapisan yang bisa menghasilkan suara berlainan. Di Neptunus sangat suram. Di Uranus ada awan metana beku, terbuat dari gas dan punya partikel es di atmosfernya. Saturnus, raksasa gas yang diterpa badai dahsyat. Cuma satelit terbesar Saturnus, Titan, yang diketahui memiliki atmosfer. Dan atmosfer di sana lebih tebal dari atmosfer bumi. Kondisinya juga sangat dingin dan dihujani metana cair. Pada tahun 2005 lalu, para peneliti mengirim pesawat luar angkasa Huygens yang berhasil merekam audio suara angin yang memukau, tapi jaraknya miliaran kilometer dari Titan. Kalau berada di sana, kemungkinan kamu bisa mendengar suara yang mengingatkanmu pada air terjun. Padahal, sebetulnya suara itu dihasilkan oleh metana cair yang mengalir. Yuk, pindah ke Jupiter. Jupiter nggak memiliki permukaan padat juga. Planet ini terbuat dari gas yang semakin dalam juga semakin padat, dan wujudnya semakin cair. Tiap lapisannya menghasilkan suara yang berbeda. Jupiter sebenarnya cukup berisik dan punya suara unik. Planet ini menghasilkan badai radio kuat dengan petir dahsyat. Saat di sana, kamu akan mendengar gemanya yang terus memantul. Mars, atmosfernya jauh lebih tipis daripada atmosfer bumi. Artinya, planet ini nggak punya cukup molekul agar bisa dilewati suara. Anginnya bisa cukup kencang, seperti badai di bumi. Tapi di atas Mars, rasanya seolah-olah cuma sepelan angin sepoi-sepoi. Tapi, kamu nggak akan mendengar gemuruh badainya. Kamu mungkin akan mendengar debunya saat terangkat dan menabrak baju astronotmu. Di atmosfer yang tipis itu, suaramu akan jauh lebih sunyi, dan itu tak akan merambat jauh. Mungkin orang di sebelahmu berteriak, tapi kamu tak akan mendengar apa-apa. Udara berdensitas rendah biasanya membuat suara kita terdengar sangat tinggi, tapi suhu dingin, seperti di Mars, memperlambat suara sehingga akan lemah lagi. Suaramu di sana akan terdengar agak jauh dan samar. Dan bayangkan mendengarkan alat musik seperti gitar atau piano di sana, seperti melodi redup dari mimpi. Suara di Venus kebalikan dari Mars. Venus memiliki atmosfer yang padat, jauh lebih padat daripada atmosfer kita, seperti antara air dan udara. Di sana, kamu akan mendengar suara seperti saat kamu di bawah air. Lingkungannya agak berbeda dengan suhu 482 derajat Celcius dan 100 ton tekanan atmosfer. Tapi anggap saja kamu memiliki baju astronot ajaib yang mencegahmu hancur atau terbakar. Saat di Venus, kamu akan mendengar guntur. 40 tahun lalu, pesawat antariksa berhasil mendarat di permukaannya dan berjalan hampir 1 jam sebelum mati. Pesawat itu mendengar suara angin kencang yang menakjubkan. Jika kamu bicara di Venus, pertama-tama suaramu akan memiliki nada rendah karena atmosfer yang padat. Tapi, suaramu akan semakin tinggi karena udara panas meningkatkan kecepatan suara. Itu akan berubah-ubah dan teredam suara guntur di sekitarmu. Merkurius adalah planet batu tanpa atmosfer, jadi berdiri di permukaannya dan bicara akan seperti mencoba bicara sambil mengapung di ruang angkasa. Sia-sia. Itu hampir seperti kondisi hampa udara yang akan membuatmu berpikir Merkurius tak memiliki suara sama sekali. Tapi, kamu masih bisa mendengarnya meski bukan di udara. Bebatuan, tempelkan telingamu di permukaannya. Mungkin gempa Merkurius akan datang. Alam semesta adalah tempat yang terhubung oleh cahaya. Cahaya bisa merambat kemanapun dari titik manapun di ruang angkasa, tapi tidak dengan suara. Jadi, kita tak hanya memiliki planet yang mendukung kehidupan, tapi juga memberikan beragam suara. Bahkan, tanpa kita, tempat ini tak akan sunyi. Angin sepoi-sepoi dengan lembut membelai puncak pohon, gempa bumi, gunung berapi, gurun, laut dengan ombaknya di permukaan, dan suara menyeramkan di kedalaman. Di atas sana, misteri yang sunyi, tapi di bawah sini, keajaiban. Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak pengen es krim, kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh, dan planet yang terbakar nggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak. Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Maksudnya gimana sih? Contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya. Senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya.
Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong, sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga ke otak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Nggak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong, nggak ada materi apapun. Artinya, nggak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya nggak ada udara di sana, nggak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. Sebenarnya, hampir. Nggak ada yang benar-benar hampa udara. Kita nggak bisa menyingkirkan atom, tapi hampir nggak ada atom di luar angkasa. Rata-rata cuma 15-80 atom per 16 cm kubik. Kayaknya sih masih banyak, tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini nggak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget, misalnya kayak supernova, tetap aja atom nggak akan saling mendorong. Jadi, kita dibohongin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini nggak bersuara. Nggak nyangka kan? Tapi nggak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer, atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah nggak biru dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget, sampai disebut sup kimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, suaramu bakal beda banget. Suara kamu bakal lebih keras dan lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik. Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu nggak akan dengar apa-apa kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Nggak hening sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya? Kita bakal mendengar semuanya, mulai dari hewan yang lari sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang, yang benar aja, di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa kan? Bener sih, misalnya di awan debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa. Mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan, dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat. Tapi mending daripada nggak ada kan? Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Perseus yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B flat, 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 tuts lagi ke kiri, tapi frekuensinya rendah banget sehingga nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil.
Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronot yang melayang berdampingan nggak bisa saling mendengar meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronot, terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu nggak dengar apa-apa. Makanya, astronot menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim ke otak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik. Namanya hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain. Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari, tutup rapat sampai kamu nggak dengar apa-apa. Lalu coba sentuh sumber suara, apa aja yang bergetar, misalnya speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya, kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin udah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang aja. Ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronot. Saat astronot bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio sampai ke temannya, lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta, semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Tapi ada bagusnya, kita nggak mendengar apa-apa di luar angkasa. Bayangin, kalau suara bisa mudah merambat di alam semesta, kita bakal mendengar semuanya, dari suara matahari sampai supernova terdekat. Serem kan? Jadi, mungkin kita beruntung. Ingat, di luar angkasa, kamu nggak bisa mendengarku teriak. Mau es krim? Setelah meledak, umumnya bintang gak akan hidup lagi. Tapi sebagian di antaranya bisa bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie ini terbilang sangat langka, tapi para ilmuwan telah menemukan LP4365 yang berukuran sangat besar. Sebagian katai putih ini bahkan telah terbakar. Jadi, katai putih adalah bintang yang hidrogennya telah habis terbakar dan sebelumnya hidrogen ini berperan sebagai bahan bakar nuklir bintang. Ledakan terakhirnya mungkin lebih lemah daripada biasanya, sehingga nggak cukup kuat untuk menghancurkan semua bintang. Proses ini mengakibatkan bintang yang mau meledak gagal menyelesaikan ledakannya, makanya sebagian materinya masih ada. Salah satu bintang zombie ini dulunya berupa katai putih atau mungkin cuma sisa dari suatu ledakan. Lalu, kebanyakan dari bintang ini menelan bintang pasangannya dan ternyata bisa meledak lagi. Kalau suatu hari nanti kamu bisa terbang ke bulan dan ngeliat jejak kaki baru, belum tentu orang lain ikut terbang bersamamu. Jejak kaki atau tanda-tanda serupa bisa menetap di situ selama 1 juta tahun karena bulan nggak punya atmosfer. Di situ juga nggak ada angin, meskipun cuma sepoi-sepoi yang bisa menghapus jejak kaki itu. Di ruang angkasa, kamu akan mampu nempelin 2 batang logam cuma dengan tangan kosong loh. Tapi ini bukan super power sih. Kamu cuma perlu nekan keduanya sampai nempel. Jadi deh, oksigen di atmosfer kita ngebentuk lapisan tipis di permukaan logam, kemudian menghasilkan penghalang. Trik ini nggak berlaku di bumi, tapi sangat mudah dilakukan di luar angkasa. Kalau kamu lagi piknik ke luar angkasa, jangan lepas baju antariksamu ya, kecuali kamu lagi ada di dalam pesawat luar angkasa. Udara di paru-parumu dan bagian tubuh lain akan memuai, akibatnya tubuhmu akan mengembang 2 kali lipat dari ukuran normal sehingga kelihatan mirip balon. Dan untungnya kulitmu cukup elastis untuk bisa menyesuaikan diri, jadi kamu nggak akan meletup. Gimana? Kamu lega kan setelah tahu info ini?
Saat kamu nonton film dramatis di luar angkasa sampai kamu kebawa suasana dan mulai mewek, air matamu nggak akan netes tapi terakumulasi di sekitar bola mata. Lalu matamu akan sangat kering dan mulai terasa pedih. Kandungan air di bagian tubuhmu yang terbuka akan langsung menguap, termasuk permukaan lidah. Di luar angkasa, api nggak akan bisa menyala karena di situ nggak ada oksigen. Kalau di dalam roket terjadi kebakaran, matiin aja apinya dengan menonaktifkan sistem ventilasi. Tada! Langsung mati tuh. Tapi kondisinya akan semakin rumit kalau asap tebal mulai muncul dan materi di situ meleleh akibat minimnya gravitasi. Pemadam api dari foam yang biasa dipakai di bumi nggak akan ngefek karena alat ini melepas foam ke sembarang segala arah. Jadi peneliti bikin pemadam api dengan gelombang bunyi. Makin tinggi intensitas suaranya, makin besar juga api yang bisa dipadamkan, tapi astronot bisa-bisa malah akan mengalami gangguan pendengaran kalau frekuensinya terlalu tinggi. Lubang hitam nggak seperti monster rakus yang berkeliaran di luar angkasa dengan gravitasi super kuat. Sampai-sampai semua objek nggak bisa lolos dari jeratnya. Saat jaraknya terlalu mepet dengan horizon peristiwa, tentu objek tersebut akan lenyap karena nggak bisa kembali lagi. Tapi menurut fisika kuantum, suatu kondisi nggak akan bisa benar-benar menghancurkan data, jadi fenomena ini bersifat paradoks. Stephen Hawking lah yang pertama kali mencetuskan gagasan kalau lubang hitam nggak benar-benar punya horizon peristiwa. Mungkin nggak ya kalau horizon ini sebenarnya kelihatan, jeratnya ini cuma berlaku sementara, kemudian energi yang terperangkap akan melepaskan diri tapi dalam bentuk lain. Saat memasuki lubang hitam, suatu materi akan berubah bentuk dan memanjang seperti spaghetti. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang meregangkan objek ke satu arah, tapi juga menekannya ke arah lain. Jadi mirip kayak paradoks pasta. Nah, lubang hitam yang cuma sebesar satu atom punya massa seberat gunung raksasa. Di pusat galaksi Bima Sakti, terdapat lubang hitam Sagittarius A. Masanya setara dengan 1 miliar matahari, dan untungnya jaraknya jauh dari bumi. Lebih dari 23.000 serpihan sampah antariksa yang ukurannya melebihi bola softball melayang-layang di atas bumi. Dan kecepatannya mencapai 28.000 km per jam. Tapi jumlahnya secara umum ada sekitar 500.000 serpihan yang sebagiannya seukuran kelereng. Sampah antariksa biasanya berupa puing-puing partikel alami berupa meteoroid dan partikel buatan seperti objek buatan manusia di bumi. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan puing-puing buatan manusia mengorbit bumi. Dan kita telah meluncurkan hampir 9.000 pesawat luar angkasa di seluruh dunia, dari satelit sampai pesawat roket. Serpihan terkecilnya tetap bisa ngerusak pesawat kalau kecepatannya sengebut itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, dan objek luar angkasa lain bisa kita amati di ruang angkasa. Tapi semua objek ini baru 5%-nya alam semesta. Materi gelap alias salah satu misteri terbesar di ruang angkasa adalah istilah yang kita pakai untuk nyebutin semua materi di alam semesta yang tak kasat mata. Jumlahnya juga ada banyak, yaitu sekitar 25% dari alam semesta. Sedangkan energi gelap ada sekitar 70%-nya. Para saintis belum tahu banyak soal objek ini, tapi mereka memperkirakan energi gelap bisa menjadi pemicu alam semesta ini terus mengembang. Sedangkan materi gelap yang memperlambat prosesnya. Materi gelap nggak berinteraksi dengan kita melalui mekanisme yang diketahui, serta nggak berinteraksi sendiri. Kalaupun ada interaksi, kemungkinan kita akan bisa nemu galaksi materi gelap, planet gelap, dan objek lain yang serupa. Astronom telah nemu lubang terbesar yang pernah terlihat di alam semesta. Mereka menamainya sebagai ruang kosong raksasa yang membentang sepanjang 1 miliar tahun cahaya. Mereka nggak sengaja menemukan lubang ini, jadi salah satu anggota tim riset mulai agak bosen, kemudian pengen ngecek objek dari titik dingin, yaitu anomali di peta radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB. Jadi singkatnya, CMB adalah cahaya lemah yang mengenai bumi dari berbagai arah, kemudian mengisi alam semesta kita. CMB telah ada di luar angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai radiasi yang muncul setelah Big Bang. Tapi ternyata bukan CMB, rupanya mereka mengamati area raksasa yang jauh lebih dingin dari perkiraan awal. Tim tersebut mulai melacak sinyal radio, tapi nggak ada sumber radionya. Artinya, di situ nggak ada galaksi atau rasi bintang. Dan karena suhunya sangat dingin, di situ juga nggak ada materi gelap maupun materi biasa, jadi memang nggak ada materi sama sekali.
Ruang kosong raksasa ini beneran kosong dan para peneliti memperkirakan ruang ini mungkin tersusun atas energi gelap. Cahaya masih bisa menembusnya dan objek ini nggak cuma satu di luar angkasa sana. Meski begitu, ukurannya paling besar sampai saat ini. Area di sekitar bintang bisa ditempati kalau suhunya nggak terlalu dingin atau panas sehingga air di dekatnya tetap berwujud cair. Kalau saja lokasi bumi menggantikan Pluto, jaraknya akan terlalu jauh dari matahari. Maka, lautan dan sebagian besar atmosfer kita akan membeku. Tapi kalau bumi berada di Merkurius, kita akan terlalu mepet dengan matahari sehingga airnya akan langsung menguap. Area yang pas untuk dihuni ini dinamakan sebagai zona laik huni. Dengan ngelihat lokasi suatu planet, kita bisa mengasumsikan kalau di situ kemungkinan ada kehidupan. Tapi kondisi Europa, salah satu satelit Jupiter justru sangat bertentangan. Satelit ini berada di luar zona laik huni, tapi tetap hangat. Panasnya nggak didapat langsung dari matahari, tapi Jupiter dan satelit lain yang telah memanaskannya. Europa berubah bentuk saat mengelilingi Jupiter. Fenomena ini sangat mirip dengan gelombang pasang surut di planet kita. Air di bumi mengubah bentuk bumi sebagai akibat dari kekuatan pasang surut bulan. Satu hal yang sama terjadi pada objek padat, objek tersebut akan tertekan, maka energi akan masuk ke dalamnya. Sama seperti permainan racquetball, kamu akan memukul-mukul bola beberapa kali sebelum bermain. Seakan-akan sedang memanaskannya, kemudian bolanya semakin berubah bentuk. Nah, permukaan Europa sangat beku, tapi lapisan esnya punya retakan. Bongkahan esnya bisa bergeser dan membeku lagi. Hal serupa juga terjadi di Samudra Arktik saat musim dingin. Ada lapisan es yang selalu pecah dan membeku lagi, jadi Europa nggak bisa benar-benar membeku. Ilmuwan memperkirakan di bawah permukaan esnya terdapat lautan. Selain di Europa, hal serupa juga terjadi di Io, satelit Jupiter lain. Io juga memiliki gunung berapi yang selalu meletus, jadi panasnya nggak cuma didapat dari matahari dan pembentukan energi. Banyak ahli memperkirakan kalau alam semesta akan berakhir sekitar 3-22 miliar tahun lagi. Alam semesta terus mengembang, jadi dahulunya berwujud sangat padat. Kalau alam semesta punya awal, maka juga akan punya akhir. Dan menurut salah satu teori populer, proses ini akan terus melambat dan gravitasi akan berubah menjadi kekuatan yang bisa bikin alam semesta kita menyusut. Kemudian kondisinya akan semakin amburadul. Semua galaksi, bintang, planet, objek lain akan bergerak, bertabrakan, dan saling menghancurkan. Seperti kebalikan dari Big Bang, kondisi saat itu akan sangat kacau dan semuanya hancur lebur. Belajar hal kayak gini tetap ada positifnya kan? Jadi, tetaplah di sisi terang kehidupan.